Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Latif Yanto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan dari timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Saya doakan kalian semua sehat-sehat terus, dilancarkan rezekinya, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk terus memberikan dukungan penuh terhadap timnas Indonesia, timnas Garuda. Teman-teman sekalian, di konten kali ini saya akan mengulas beberapa informasi. Yang pertama soal 3 pemain naturalisasi timnas kita yang baru-baru ini menjadi perbincangan media internasional, terutama setelah menjalani atau melakoni pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 14 dan 19 November lalu. 3 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang menjadi pembicaraan atau perbincangan media internasional tersebut adalah Kevin Dix, kemudian Jay Itzes, dan Mads Hilgers. Ketiganya menjadi topik perbincangan media internasional karena mereka disebutkan sedang diincar oleh beberapa klub besar di Eropa untuk didatangkan pada bursa transfer Januari nanti. Yang pertama adalah Jay Itzes, teman-teman. Sejak beberapa bulan yang lalu, kapten timnas Indonesia kita ini dikaitkan dengan beberapa klub top Serie A Italia seperti Torino dan Fiorentina. Bahkan mungkin saja Jay Itzes juga dilirik oleh klub besar seperti Juventus, yang kabarnya Juventus ini kini sedang mencari bek tengah baru menjelang bursa transfer Januari 2025. Juventus memang harus kehilangan Gleison Bremer akibat mengalami cedera ACL ya pada bulan Oktober lalu di laga kontra Leipzig ya. Kemudian pada jeda internasional November kemarin, bek kiri Juan Cabal juga mengalami cedera yang sama saat membela Kolombia. Situasi ini kemudian membuat Bremer dan Cabal baru diharapkan kembali ke lapangan setidaknya yaitu pada akhir musim mendatang. Jika prosesnya berjalan lebih lambat, maka mereka baru bisa bermain pada musim depan, teman-teman. Direktur olahraga Juventus, yaitu Cristiano Giuntoli, telah mengkonfirmasi bahwa klubnya akan mencari bek tengah baru pada bursa transfer Januari nanti. Dalam wawancara sebelum laga Juventus versus atau kontra Aston Villa di Liga Champions pada Kamis dini hari kemarin, Giuntoli itu telah mengkonfirmasi bahwa klubnya akan mencari bek tengah baru. Itu artinya Juventus tidak akan mencari striker baru karena Arkadiusz Milik itu akan segera pulih dari cedera lututnya. Karena Arkadiusz Milik ini akan segera pulih, maka Juventus dikabarkan akan melakukan sesuatu di lini belakang yang tidak memiliki banyak pemain. Nah, sebenarnya Juventus itu telah dikaitkan dengan nama-nama besar untuk pos bek tengah. Misalnya itu adalah Milan Skriniar dari Paris Saint-Germain dan kemudian Jakub Kiwior dari Arsenal, teman-teman. Akan tetapi karena mereka tidak punya anggaran, artinya Juventus tidak punya anggaran yang banyak karena melalui bursa transfer musim panas dengan cukup boros, maka mungkin akan mencari opsi bek tengah yang lebih murah karena ya mereka telah menghabiskan banyak dana di bursa transfer sebelumnya. Sebagai informasi teman-teman, Jay Itzes itu memiliki harga pasaran 2,5 juta euro atau setara dengan 41,7 miliar rupiah menurut Transfer Market, dan itu berada dalam jangkauan klub sebesar Juventus karena ya tergolong murah. Ini sejalan dengan laporan Tuttosport yang mengabarkan bahwa Jay Itzes itu sedang dilirik oleh Juventus. Bahkan scout talent Bianconeri juga sudah melihat langsung permainan Jay Itzes ketika Venezia itu melawan Lecce. Dalam pertandingan tersebut, sejatinya pemandu bakat Juventus tersebut itu memantau pemain Lecce yang bernama Patrick Dorgu. Nah, kebetulan di pertandingan tersebut Jay Itzes juga bermain sangat apik gitu ya. Dan itu bisa saja nanti menarik hati Bianconeri. Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, pemain timnas kita yang juga dilirik oleh klub besar Eropa dan oleh sebab itu menjadi perbincangan media internasional adalah Kevin Dix. Seperti yang kita ketahui bahwa Kevin Dix ini saat ini itu tengah membela klub papan atas Denmark, yaitu FC Copenhagen.
Kontrak bek timnas Indonesia ini itu akan berakhir pada bulan Juni tahun 2025 mendatang. Tapi sayangnya belum ada kejelasan terkait masa depan Kevin Dix bersama klubnya yaitu Copenhagen. Atas kondisi tersebut kemudian Kevin Dix mulai dispekulasikan seandainya misalnya kontraknya tidak diperpanjang oleh Copenhagen. Bek berusia 28 tahun tersebut dikabarkan bakal dipinang oleh salah satu klub Jerman yaitu Borussia Mönchengladbach yang memang sedang mencari sosok bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Plattenberg melalui akun X-nya yaitu @platigol memanaskan rumor Kevin Dix tersebut. Dia mengungkapkan kalau pemain timnas Indonesia kita ini itu masuk dalam daftar pemain yang bakal diburu Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer musim dingin. Media-media Belanda sendiri juga telah melaporkan bahwa pemain bertahan FC Copenhagen ini, Kevin Dix, itu memang sedang diminati oleh Borussia Mönchengladbach. Kontrak Kevin Dix bersama klub Denmark sendiri, yaitu Copenhagen sendiri, itu sebenarnya kan sudah tidak menyisakan waktu yang panjang. Kalau teman-teman tahu, Borussia Mönchengladbach itu kan sudah berusaha, sebenarnya gitu ya, sudah berusaha mendatangkan Kevin Dix pada musim lalu. Akan tetapi, usaha mereka itu tidak berjalan dengan lancar. Dan saat ini menjelang dibukanya bursa transfer Januari 2025, klub tersebut disebutkan kembali dihubung-hubungkan dengan pemain timnas kita yaitu Kevin Dix. Menurut laporan, FC Copenhagen itu telah menetapkan harga untuk Kevin Dix sendiri. Tim raksasa Denmark tersebut meminta mahar senilai 4 juta euro bagi tim yang ingin menggunakan jasanya. Harga tersebut dinilai menjadi harga yang masih terjangkau untuk kondisi finansial tim Mönchengladbach. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemain timnas Indonesia yang juga diincar oleh klub-klub Eropa adalah Mads Hilgers. Mads Hilgers dikabarkan menjadi incaran klub-klub Liga Spanyol dan kemudian Liga Italia. Bek timnas kita ini memang diisukan bakal meninggalkan klubnya FC Twente. Kabar tersebut disampaikan oleh agen Mads Hilgers sendiri yaitu Yalcin Sarika kepada Football International dikutip dari Twente Insight. Seperti yang kita ketahui teman-teman, Mads Hilgers itu masih memiliki kontrak sampai tahun 2026 bersama FC Twente. Bek berusia 23 tahun tersebut memiliki nilai pasar sebesar 10 juta euro menurut transfer market. Meskipun begitu, kabar dirinya bakal pergi dari klub itu terus berhembus kencang teman-teman. Yalcin mengaku bahwa memang ada minat dari beberapa klub Liga Spanyol dan kemudian Italia. Agen tersebut mengaku bahwa Mads Hilgers juga masih membuka pintu ke klub-klub top Liga Belanda. Saat ini salah satu klub top Liga Belanda yang dikabarkan mengincar Mads Hilgers adalah Feyenoord ya, Feyenoord Rotterdam. Meskipun begitu teman-teman, belum ada perbincangan lebih lanjut yang serius dengan perwakilan sang pemain. Karena menyelesaikan musim 2024-2025 dengan FC Twente itu masih menjadi pilihan utama bagi Mads Hilgers untuk saat ini. Itu kabar dari pemain timnas kita yang berkarir di luar negeri teman-teman. Selain mereka bertiga, sebenarnya ada satu pemain lokal kita yang saat ini dikabarkan sudah diincar atau sedang diincar oleh klub legendaris Liga Inggris. Dan kemudian juga klub dari Liga Jepang. Pemain yang saya bicarakan ini adalah Rizky Ridho. Pemain kesayangan Sintayong di timnas Indonesia kita ini disebut tengah diminati oleh dua klub Liga Inggris. Menurut rilis dari media asal Malaysia. Rumor tersebut teman-teman muncul tidak lama setelah klub Liga Jepang yaitu FC Tokyo mengumumkan niat mereka untuk menjadikan Rizky Ridho sebagai target utama transfer mereka gitu. Seperti kita ketahui memang Rizky Ridho dalam beberapa waktu terakhir ini memang mendapat desakan ya, mendapat tawaran atau saran dari supporter timnas Indonesia untuk melanjutkan karirnya di luar negeri. Kondisi ini bukannya tanpa sebab teman-teman. Karena sebenarnya
Kemampuan Rizky Ridho saat mengawal lini pertahanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu hampir setara dengan pemain-pemain Eropa yang ada di Indonesia, yang bermain untuk Indonesia. Itulah kenapa kemudian supporter timnas Indonesia, timnas kita, menyarankan agar Rizky Ridho segera abroad menyusul kompariotnya seperti misalnya Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, atau Asnawi Mangkualam yang juga berkarir di luar negeri. Pada awal November lalu, teman-teman, Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, itu terlihat sedang mengadakan pertemuan dengan Ogane Naoki, selaku Presiden FC Tokyo. Tidak jelas apa yang sebenarnya mereka perbincangkan, tapi sebenarnya memang ya bukan hanya FC Tokyo saja yang tertarik untuk merekrut Rizky Ridho. Menurut media Malaysia, ada dua klub Liga Inggris seperti yang saya bicarakan tadi yang sedang mendekati kapten Persija Jakarta tersebut, yaitu dua tim dari Liga Inggris, yaitu Leicester City dan kemudian Oxford United. Begitu media Malaysia Makan Bola mengabarkan. Akan tetapi, media asal Malaysia tersebut mengatakan bahwa Leicester City maupun Oxford United itu tidak mau menebus kontrak Rizky Ridho dari Persija Jakarta. Kedua tim legendaris tersebut, dari Inggris tersebut, itu berniat untuk meminang Rizky Ridho ketika kontrak sang pemain bersama Persija Jakarta itu sudah habis pada tahun 2026 mendatang. Sampai saat ini memang belum ada informasi lebih lanjut, baik dari Persija Jakarta maupun dari Rizky Ridho, soal ketertarikan dua klub Liga Inggris tersebut maupun FC Tokyo. Tapi yang jelas, tim mana saja yang mau meminang Rizky Ridho itu harus terlebih dahulu menebus kontrak sang pemain dengan Persija Jakarta yang masih tersisa sampai tahun 2026 mendatang. Tetapi teman-teman, terlepas dari tiga klub tersebut, menurut kabar ya, atau informasi yang disampaikan oleh Bung Ropan dalam YouTube-nya, bahwa sebenarnya Rizky Ridho tidak akan pergi ke Tokyo atau ke Jepang karena sebenarnya ada beberapa klub dari, kalau tidak salah, Liga Spanyol dan Liga Italia yang juga mengincar Rizky Ridho gitu ya. Jadi menurut Bung Ropan, sebenarnya Rizky Ridho tidak bakal pergi ke Jepang, melainkan ya karena ada beberapa tim atau klub dari Liga Spanyol maupun Liga Italia yang juga tertarik kepada Rizky Ridho. Dan kita bisa bersabar untuk menantikan kemana kira-kira nanti Rizky Ridho melabuhkan ya, karirnya setelah dari Persija Jakarta. Syukur-syukur kalau memang ada klub dari luar negeri atau klub dari liga-liga top Eropa seperti misalnya Spanyol atau mungkin Liga Italia, ya Jepang juga tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau kita berkaca pada beberapa pemain yang sudah bermain di Liga Jepang atau direkrut oleh beberapa klub di Liga Jepang seperti misalnya Arhan Pratama, sepertinya ya Liga Jepang tidak cukup menguntungkan untuk Rizky Ridho. Misalnya berkaca pada Arhan Pratama ya, Pratama Arhan yang di Jepang itu hanya menjadi ya, pemanis klub di media sosial, hanya untuk mendapatkan atau sebagai promosi, bahan promosi saja. Atau mungkin yang lain adalah back kita, yaitu Justin Hubner yang juga bermain di Liga Jepang. Tetapi ya saya kira kepentingannya untuk pemain-pemain seperti itu, kayak misalnya Justin Hubner, kemudian Arhan Pratama, waktu itu ya hanya untuk bahan promosi saja, karena pemain-pemain tersebut, terutama misalnya seperti Arhan Pratama itu, mereka tidak diberikan menit bermain yang banyak begitu. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan ke kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you in the next video.